Jelas ini efek kejut Indonesia. Belum lama Presiden Prabowo mengumumkan stop impor beras. Nah, yang terjadi harga beras dunia langsung anjlok parah dan negara luar chaos. Salah satu ini, Thailand dan Vietnam dipastikan bangkrut dan petani-petani mereka demo besar-besaran ke pemerintah. Hasil pertanian mereka mau dikemanain? Aduh, ternyata Indonesia seberpengaruh itu, teman-teman. Ini dia videonya, mari kita tonton sampai selesai. Petani Thailand memenuhi jalan menuju Kementerian Pertanian, membawa karung, membawa poster, membawa tuntutan. Bangkok Post memuatnya. Semua berawal dari satu pengumuman pendek. Indonesia menghentikan impor beras. Dalam hitungan minggu, harga dunia jatuh seperti komoditas tanpa masa depan. Dari $650 per ton, turun menjadi $372. Tiba-tiba saja harga global kehilangan 42% nilainya. Pasar internasional menyebutnya Indonesian Effect. Efek dari satu negara yang selama ini dianggap korban permanen tiba-tiba memutus rantai pasok raksasa. Di banyak tempat, grafik penurunan itu tidak hanya membuat gelisah, ia membuat panik. Petani di negara lain bukan hanya kehilangan pembeli, mereka kehilangan 25% pasar ekspor mereka. Setengah pendapatan mereka hilang dalam semalam. Yang paling keras terasa di Thailand. Di desa-desa pertanian, suara mesin penggilingan meredup, padi menumpuk, harga gabah anjlok sampai tidak masuk akal, keluarga petani mulai menjual aset. Pemerintah mulai menerima surat protes. Dan kemudian, gambar itu muncul. Ribuan petani Thailand memenuhi jalan menuju Kementerian Pertanian, membawa karung, membawa poster, membawa tuntutan. Bangkok Post memuatnya, oversupply akibat Indonesia berhenti impor memicu demonstrasi besar. Itu bukan sekadar berita, itu sebuah pengakuan pahit bahwa satu keputusan kecil dari Jakarta bisa membuat negara lain jatuh berlutut. Nah, mana nih suara mahasiswa-mahasiswa yang bikin rusuh, bikin demo, bikin kacau, tidak percaya dengan Presiden Prabowo. Ini loh, jelas efek dari keputusan Presiden Prabowo yang mengatakan Indonesia swasembada pangan. Jelas, stop impor beras. Dan yang terjadi, teman-teman, negara luar demo besar-besaran petaninya. Karena pasar ekspor mereka nggak ada. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman, dengan adanya keputusan Presiden Prabowo yang menyetop impor beras, harga beras dunia langsung drop, turun, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah ini. Dapat jabatnya makin kaya, dapat komisi, dapat kickback, selesai. Tapi akhirnya Thailand nggak bisa lagi menikmati kebodohan rakyat Indonesia. Ya karena sekarang Indonesia sudah berani stop impor beras. Thailand sampai kelabakan. Lu bayangin, sampai surat kabar terbesar di Thailand, Bangkok Post, ibu kotanya Thailand tuh Bangkok, itu sampai bikin berita 1.000 petani beras di Thailand mendemo Kementerian Pertanian Thailand. Kenapa? Karena semenjak Indonesia stop impor beras Thailand, harga beras dunia anjlok. Beras di Thailand oversupply. Tidak ada yang beli lagi beras-beras petani-petani ini. Sehingga mereka sampai demo, ketakutan. Di tahun 2025 ini ribuan petani di Thailand menjerit, guys. Aduh, orang Indonesia kenapa lu tambah pinter? Dan pejabatnya makin kaya. Hebat kan? Presiden Prabowo hebat kan? Kita harus akui kehebatan Presiden Prabowo yang berani ambil kebijakan memberantas mafia-mafia impor dengan satu kalimat saja mampu mengguncang dunia. Harga beras dunia langsung anjlok. Jadi yang itu protes-protes Indonesia stop impor, kemudian yang dukung Indonesia impor, wajib kita curigai. Jangan-jangan dia ini merupakan antek-anteknya asing, bagian dari mafia.
Harusnya kalau memiliki logika sehat, kita bersyukur dan apresiasi keberanian Presiden Prabowo yang menyetop impor beras. Saudara-saudara sekalian, saya ini mantan tentara, prajurit. Di tentara ada adat tentara, kebiasaan tentara, yaitu bawahan hormat atasan. Itu di Indonesia aja. Di beberapa negara, atasan dan bawahan hormat bersamaan. Tapi saya punya, dari sejak muda, saya mimpin pasukan tempur. Saya punya kebiasaan. Kadang-kadang saya mimpin pasukan saya dengan keras, tapi akhirnya mendapat keberhasilan dan akhirnya saya menjadi kagum dan bangga dengan anak buah saya. Dan akhirnya saya yang hormat mereka duluan. Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya dari sejak muda. Izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang mengabdi sehingga kita swasembada pangan. Presiden Prabowo. Hormat kepada para petani. Asosiasi Petani hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. 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 Hidup petani. Salah satu momen yang menjadi sorotan usai Presiden Prabowo mengumumkan kalau Indonesia swasembada pangan. Di posisi ini, dia berani ambil langkah, di mana ia mengambil inisiatif untuk memberikan hormat lebih dahulu terhadap para petani, karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi itu yang namanya impor beras, nggak laku tuh. Kita manfaatkan banyak petani-petani Indonesia, kita beli di situ. Itulah kerjaan pemerintah sekarang, membeli beras-beras petani Indonesia, memberdayakan petani Indonesia, bukan malah memperkaya mafia, bukan malah memperkaya petani-petani negara luar. Jempol untuk Presiden Prabowo untuk kebijakan yang ini. Benar, kalau yang ini berarti memihak petani 100%. Gimana nih kalau menurut pendapat kawan-kawan? Komen-komen di bawah ini ya. Ya, impor beras pasti tak suka Indonesia swasembada. Per hari ini kita tahu secara nasional ini ada 4,8 juta ton, Pak, di kepemimpinan Bapak. 4,9 4,9 ya? tadi pagi. Oke, siap. Jadi, dan menurut saya pribadi, ketika Jawa Timur 1,2 juta ton, ini berarti ibaratnya penyumbang beras terbanyak gitu, Bapak. Oh, betul. Oke. Yang saya pertanyakan adalah, bagaimana pendistribusian itu apakah sudah merata? Ya. Nah, ini yang kita lihat di grassroots ataupun di akar rumput, beberapa terjadi case-case memang pendistribusian terkait harga HET ini tidak sesuai dengan pasal 1, pasal 2 dan sebagainya. Dan kami sebagai mahasiswa mungkin siap menjadi mitra untuk secara konkret terkait bagaimana entah itu Bulog Jatim ataupun pemerintah untuk mendistribusikan secara langsung di lapangan, Bapak. Oke. Jadi kami siap mahasiswa. Bagus, Pak. Aku tanya, banyak nggak beras ini? Banyak. Selama Surabaya Republik ini merdeka barusan gini ya? Ya, betul, Bapak. Nggak pernah terjadi kan? Tidak pernah terjadi. Nanti pemerintahan ini kan, Oke. Pak. Nah, sekarang distribusi tolong bantu kolaborasi. Saya senang pertanyaan. Yang penting dulu, Anda lihat, cek seluruh gudang Siap. Indonesia dimanapun berada. Silakan mahasiswa, LSM, silakan cek. Jangan kita beropini yang tidak benar. Tahu nggak? Memang ada orang tertentu tidak bahagia swasembada. Aku tanya mahasiswa, kira-kira siapa yang tidak bahagia kalau berdaulat pangan?
Mafia, pikir-pikir. Sebut aja. Kira-kira siapa? mafia impor, Kita tidak bahagia. anti asing. Coba siapa? Jelas itu yang nggak senang. Enggak. Pasti kan ada orang tidak bahagia. Mafia beras. Dia mafia beras, importer dan sebagainya. Jadi kita harus lawan ya. Kita lawan Bapak. Hidup mahasiswa, kita lawan mafia. Menteri Pertanian. Ini dialog panas soal ketersediaan stok beras kita. Di mana sekarang gudang-gudang di setiap provinsi, wilayah-wilayah yang ada beras, dipastikan stoknya tetap tersedia. Jadi nggak perlu khawatir kita itu impor beras, nggak perlu lagi teman-teman. Dan di sini disentil, diungkap langsung oleh Menteri Pertanian. Tapi ada oknum pihak-pihak yang tidak senang dengan Indonesia tidak mengimpor beras. Siapa? Ya mafia impor dan mafia beras. Ini gimana nih kalau menurut pendapat kawan-kawan? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini.